Halo sahabat sehat Infolab Med, dan Anda yang tertarik dengan dunia laboratorium medik. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana laboratorium memastikan bahwa hasil pemeriksaan Anda 100% akurat? Jawabannya terletak pada satu proses krusial. Pengendalian mutu, atau quality control. Dalam dunia medis, hasil lab adalah peta jalan bagi klinisi untuk menentukan diagnosis dan pengobatan. Hasil yang salah bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, hari ini kita akan membedah 3 tahap utama. Pengendalian mutu yang menjadi fondasi validitas setiap hasil pemeriksaan yang Anda terima. Secara garis besar, pengendalian mutu laboratorium terbagi menjadi pemantapan mutu internal atau PIMI dan pemantapan mutu eksternal atau PME. Namun, di dalam PIMI sendiri, ada 3 tahap yang saling berkesinambungan dan wajib dikuasai: pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Masing-masing tahap ini punya peran unik dan tantangannya sendiri dalam menjaga kualitas. Mari kita telusuri satu persatu rahasia di balik hasil lab yang valid. Sahabat sehat Infolab Med, kita mulai dengan tahap pertama dan yang paling sering menjadi sumber kesalahan, yaitu tahap pra-analitik. Ini adalah semua kegiatan yang terjadi sebelum spesimen benar-benar diperiksa di dalam mesin. Jika kita ibaratkan memasak, spesimen adalah bahan bakunya. Sehebat apapun kokinya, atau secanggih apapun alat masaknya, jika bahan bakunya busuk atau salah, hasil akhirnya pasti akan salah. Menariknya, kesalahan pada tahap ini adalah yang terbesar, menyumbang hingga 60%, bahkan 70% dari total kesalahan laboratorium. Mengapa persentasenya bisa begitu tinggi? Karena tahap ini melibatkan interaksi yang sangat kompleks dan seringkali berada di luar kontrol penuh laboratorium. Ini mencakup persiapan pasien sebelum pengambilan sampel, misalnya puasa, kemudian pemberian identitas yang benar pada tabung spesimen. Kesalahan di sini bisa berarti hasil tertukar antar pasien. Lalu ada teknik pengambilan sampel, penanganan sampel setelah diambil, hingga proses pengirimannya ke laboratorium. Sahabat sehat Infolab Med, tujuan utama dari tahap pronelitik sangat jelas: menjamin bahwa spesimen yang diterima adalah benar, berasal dari pasien yang benar, dan memenuhi syarat, sehingga benar-benar representatif dengan kondisi tubuh pasien saat itu. Misalnya, jika spesimen darah mengalami hemolisis parah atau lisis, artinya sel darah merahnya pecah, ini akan mengganggu hasil pemeriksaan kimia darah. Atau, jika sampel urin ditampung pada wadah yang tidak steril untuk kultur bakteri. Dalam kasus seperti ini, laboratorium harus memiliki standar operasional dan keberanian untuk menolak spesimen tersebut dan meminta pengambilan ulang. Ini bukan untuk merepotkan, tetapi justru merupakan langkah preventif pertama yang paling penting untuk mencegah kesalahan diagnosis. Menguasai pronolitik adalah fondasi pertama menuju hasil yang valid. Sahabat sehat Infolab Med, selanjutnya kita bergerak ke jantung laboratorium. Tahap analitik. Ini adalah kegiatan inti di mana spesimen diuji menggunakan instrumen dan reagen, meskipun tingkat kesalahannya jauh lebih kecil dibandingkan pra-analitik. Hanya sekitar 10 hingga 15%, tahap ini harus dikendalikan dengan sangat ketat. Karena disinilah proses pengukuran sesungguhnya terjadi. Kegiatan utama di tahap analitik meliputi pemeriksaan spesimen itu sendiri, pemeliharaan dan kalibrasi alat secara berkala, uji kualitas reagen yang digunakan, dan yang paling penting adalah menjalankan uji kontrol setiap hari. Tujuan dari tahap analitik adalah menjamin bahwa hasil pemeriksaan yang keluar dari alat adalah valid dan dapat dipercaya. Tahap ini relatif lebih mudah dikontrol karena seluruh kegiatannya berada di dalam lingkup laboratorium, tidak melibatkan pihak luar. Sahabat sehat Infolab Med, untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan, kita mengenal 2 konsep kunci dalam uji kontrol. Pertama, uji ketelitian atau pemantapan presisi. Uji ini berfungsi untuk mendeteksi adanya kesalahan acak atau random error. Bayangkan, Anda menembak sasaran berkali-kali. Presisi yang baik berarti semua tembakan Anda berkumpul di satu titik, meskipun mungkin tidak tepat di tengah. Kedua adalah uji ketepatan atau pemantapan akurasi, yang bertugas mengenali adanya kesalahan sistemik atau systemic error. Akurasi yang baik berarti tembakan Anda secara rata-rata
Mengenai pusat sasaran, sahabat sehat InfoLabMed, pelaksanaan uji ini dilakukan dengan menguji bahan kontrol, yaitu sampel yang nilainya sudah diketahui. Hasil pemeriksaan pasien baru dianggap layak dan boleh dilaporkan jika bahan kontrol yang dijalankan sebelumnya menunjukkan hasil yang berada dalam rentang nilai yang telah ditetapkan. Jika kontrol gagal, semua hasil pasien harus ditahan sampai masalah pada alat atau reagen ditemukan dan diperbaiki. Inilah cara laboratorium memastikan mesin mereka bekerja dengan benar setiap saat. Terakhir, kita memasuki tahap pasca analitik. Ini adalah semua kegiatan yang dilakukan setelah spesimen selesai diperiksa, tetapi sebelum hasilnya diserahkan kepada dokter atau pasien. Tingkat kesalahan pada tahap ini berkisar antara 15 hingga 20%. Mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya bisa sangat besar. Kegiatan di sini mencakup penulisan hasil, interpretasi hasil, hingga pelaporan akhir. Sahabat sehat InfoLabMed, coba bayangkan, seluruh proses pronolitik dan analitik sudah berjalan sempurna. Tetapi, saat mengetik hasil, terjadi kesalahan sederhana. Misalnya, hasil gula darah 105 mg, DL salah diketik menjadi 150 mg. DL, atau bahkan 501 mg. DL, atau kesalahan mencantumkan satuan, kesalahan interpretasi, nilai kritis, juga bisa berakibat fatal. Misalnya, hasil kalium yang sangat tinggi tidak segera dilaporkan sebagai nilai kritis. Padahal kondisi ini bisa mengancam nyawa pasien. Kesalahan sederhana dalam penulisan atau pelaporan ini dapat menyebabkan klinisi salah dalam mendiagnosis atau memberikan terapi kepada pasien. Oleh karena itu, akurasi dalam pelaporan adalah garis pertahanan terakhir dari kualitas layanan laboratorium. Banyak laboratorium modern kini menerapkan sistem informasi yang terintegrasi langsung dengan alat untuk meminimalisir kesalahan transkripsi manual. Sahabat sehat InfoLabMed, pada akhirnya kita perlu memahami bahwa mutu pemeriksaan laboratorium dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada variasi analitik yang terkait dengan peralatan, metode pemeriksaan, dan regen yang digunakan. Lalu ada variasi non-analitik yang mencakup semua kegiatan di tahap pronalitik dan pasca analitik. Setiap detail, mulai dari bagaimana pasien mempersiapkan diri di rumah, hingga bagaimana informasi hasil lab disampaikan, semuanya memainkan peran penting. Sebagai kesimpulan, ketiga tahap pengendalian mutu ini pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik soma-suma, penting dan tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan rantai yang harus kuat di setiap mata rantainya. Laboratorium tidak bisa hanya fokus pada kecanggihan alat di tahap analitik, sambil mengabaikan pentingnya pengambilan sampel yang benar di tahap pra-analitik, atau ketelitian pelaporan di tahap pasca-analitik. Sahabat sehat InfoLabMed, hanya dengan menguasai dan mengendalikan setiap tahapan inilah, sebuah laboratorium medik dapat menghasilkan data pemeriksaan yang berkualitas tinggi, yang memiliki ketelitian dan ketepatan serta menjadi mitra terpercaya bagi para klinisi dalam menegakkan diagnosis, memantau pengobatan, atau mendukung pemulihan kesehatan pasien. Jadi, di balik selembar kertas hasil lab Anda, ada sebuah proses quality control yang rumit dan berlapis untuk memastikan setiap angka yang tertulis benar-benar valid. Sahabat sehat InfoLabMed, terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua tentang dunia laboratorium medik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.